Oke adik-adik sekalian, di kesempatan ini kita akan sedikit menyambung diskusi kita sebelum ini di bagian A. Jadi di bagian ini saya akan meminta adik-adik sudah maksudnya mulai untuk mempersiapkan media gambarnya atau kertas gambarnya yang sudah dibuat garis dan kopnya supaya bisa digunakan di berikutnya atau di lain waktu untuk memulai menggambar di atasnya. Oke, jadi sebagaimana telah kita diskusikan sebelumnya, kertas itu ada berbagai ukuran ya, dari A0 sampai A8. Jadi A3 ini adalah salah satu bagian dari kertas gambar ukuran kertas gambar standar internasional. Jadi ukurannya kalau di dalam milimeter A3 ini adalah 293 mm, 297 mm lebarnya dan panjangnya 420 mm. Jadi nanti adik-adik coba siapkan kertas gambar baik itu yang loose atau yang terpisah satu-satu atau buku gambar A3. Itu sudah memadai. Jadi bisa dibeli ya, di toko stationery atau toko buku ya, ukuran A3. Nanti kita akan menggunakan kertas ini untuk menggambar. Jadi yang adik-adik perlu persiapkan dan beli ini adalah pensil gambar, baik itu pensil yang di kayu atau pensil mekanik. Sekiranya adik-adik menggunakan pensil mekanik, maka saya sarankan investasi untuk membeli pensil mekanik yang ukurannya 0.3, kemudian 0.5 dan 0.7 seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ini untuk nanti membedakan ketebalan garis. Lebih mudah dengan ukuran seperti ini. Memang seperti saya sampaikan tadi, investasi berarti memang harganya ya lebih mahal dibandingkan dengan pensil kayu biasa kan. Kemudian mal gambar, mal gambar ya. Nomor 2. Mal huruf ya. Mal huruf dan angka. Sebenarnya mal huruf dan mal angka ini dipergunakan untuk kalau kita menggunakan pensil mekanik atau pena rotring ya. Pena rotring itu adalah merek dagang ya dari pena itu ya. Jadi ada banyak sebenarnya rotring atau Staedtler atau Faber-Castell. Jadi nama penanya itu tracing pen atau tracing pen ya. Kertasnya tracing paper seperti itu. Jadi ukurannya menyesuaikan aja. Dia ada beberapa ukuran sih, yang kecil, paling kecil itu sesuai untuk pena. Kalau saya tidak salah itu ketinggiannya hurufnya itu 30 mm, kemudian 50 mm, begitu seterusnya sampai 10 mm seperti itu. Nah, jadi kita pergunakan itu. Atau kalau memang adik-adik letteringnya atau menulis hurufnya baik, jelas, ya itu tidak perlu menggunakan mal gambar atau mal huruf ya. Jadi kalau bisa menulis huruf dengan baik seperti misalnya contoh seperti ini, saya, jelas kan. Atau dengan huruf besar semua. Ini bisa dilatih. Jadi letteringnya lebih bagus kan.
Jadi kita bisa menggunakan, kalau kita misalnya menggunakan penggaris biasa kan, penggaris, maka kita bisa menggunakan sebagai apa namanya, sebagai referensi, atau dibuat garis dulu, kemudian tulis, misalnya buat garis seperti ini dengan pensil yang lebih halus. Ini kan agak tebal kan, kita pilih pensil yang lebih halus sebagai apa namanya, referensi. Kita buat beberapa garis lah, katakanlah seperti itu. Kalau dulu kami bahkan saya buat sendiri meja gambar itu yang ada lampunya. Oh, kok nggak keluar? Ada ya, sudah. Seperti itu. Jadi kita bisa tulis, misalnya sudah ada ukurannya, kan lebih rapi, tidak naik turun. Saya cinta dia. Nah, seperti itu. Ya, bisa seperti itu cara menulis hurufnya, lettering ya. Bisa huruf besar dan huruf kecil, atau huruf besar semua. Tapi biasanya untuk penulisan judul dalam KOP itu semua huruf besar. Tapi untuk menuliskan keterangan detail itu kita menggunakan huruf kecil dan juga bukan huruf besar semua, tapi seperti kita menulis kalimat biasa ya. Seperti misalnya apa namanya, lapisan seperti ini misalnya. Sketsanya ini untuk tanah, kemudian ini untuk pasir, dan seperti itu. Kemudian kita beri informasi pasir uruk. Nah, bisa huruf kecil semua. Ini hurufnya mungkin garisnya bisa huruf garis yang halus atau menggunakan 0.3. Kemudian penulisan hurufnya menggunakan 0.5, lebih tebal. Pasir uruk. Masih itu ya. Kemudian nanti. Pasir uruk. Ya, kalau bisa menulis seperti sekurang-kurangnya seperti lettering atau handwriting seperti saya ini udah boleh diterima lah, seperti itu ya. Tapi kalau tulisannya jelek, ya saya sarankan belilah mal huruf dan angka ini ya, seperti itu. Dulu waktu kami ya masih kuliah dulu, itu pelajaran pertama itu adalah menulis huruf. Menulis huruf ya, sebab guru dosen kami itu adalah dosen arsitektur. Ya lumayan lah, ada peningkatan lettering jadi lebih baik dibanding sebelumnya yang seperti ya lebih baik, mungkin lebih parah dari cakra ayam, seperti itu. Oke, baik. Jadi ini kertas A3 ini ukurannya 297 mm dikali 420 mm. Kemudian dibuat garis pinggirnya, garis tepinya, jaraknya 10 mm atau 1 cm ya, keliling seperti itu. Keliling kertas gambar. Kemudian di bagian bawah itu ukurannya 100 saya besarkan ya. Nah, seperti ini. 185 mm. Semua ini dalam milimeter unitnya ya. Dalam milimeter. Kemudian kita bagi 4 kolom. Kolom pertama 60, 30 seperti itu. Jadi caranya ya buat aja semua garis seperti ini. Garis horizontal, jaraknya 7 mm masing-masing. Kemudian setelah itu dibuat kolom, kemudian nanti dihapus saja, kan pakai pensil kan, seperti itu, mungkin lebih mudah. Kemudian isinya di dalamnya itu, ini dimensinya ya, dimensinya nanti bisa dilihat atau di pause videonya, dibuat seperti ini. Panjangnya 185 mm, lebarnya 28 mm. Kemudian di bagian atas ini judul gambarnya. Jadi nanti akan banyak gambar yang adik-adik akan buat. Misalnya tampak depan.
bangunan tampak depan atau denah rumah, seperti itu. Maka judul tulis ini semua dengan huruf besar. Kemudian ini buat MSB 1 aja ya. Kemudian ini DIG, dik, titik, dan titik 2 ini digambar. Nanti tulis inisial, misalnya di sini apa ya nama Tony. Boleh seperti itu. Nanti diperiksa ini nama saya, Fatoni, ya. Kemudian tanggal digambar, memulai menggambarnya kan. Tanggal diselesaikannya gambar tersebut. Jadi bukan tanggal kita mulai menggambar, tapi menyelesaikan gambar tersebut. Misalnya sudah selesai gambarnya, baru tulis tanggal. Kemudian tanggal diperiksa, itu ketika kalian sudah mengirim nanti fotonya atau PDF-nya, bukan PDF, atau maksudnya difoto, kemudian dikonvert jadi PDF, kemudian dikirim ke nanti baik ke Google Classroom atau ke media sosial yang lainnya ya, atau media yang lainnya. Di atas ini keterangan ini sebagai judulnya aja. Maksudnya ini A3, ini kertas yang kita gunakan A3. Kemudian nomor gambar. Jadi nomor gambar misalnya satu set nanti kita ada 10 lembar. Lembar pertama apa, lembar kedua apa, dan sebagainya, seterusnya. Kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, tulis di sini. Kemudian kelasnya TS 1 atau 2, jadi MSB TS 1, TS 2 atau TS 3 ya, seperti itu ya. Jadi itu aja untuk kertasnya, persiapannya. Jadi sekali lagi pensil gambar, mal huruf, dan nomor 3 adalah kertas ya. Nomor 3 kertas gambar. Baik itu kertas untuk print, untuk ngeprint ya, fotokopi, kertas fotokopi ukuran A3, atau kertas gambar, buku gambar. Mana yang lebih mudah dan murah? Saya pikir kertas untuk ngeprint yang ukuran A3 itu lebih warnanya lebih bersih, lebih putih, dan ya tergantunglah, kalian cobalah pensil gambar, itulah, baik itu pensil kayu atau pensil mekanik ya. Oke, jadi apa yang akan kalian gambar? Saya perkenalkan sedikit, atau saya mulai sedikit aja ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Bagaimana kita membuat gambar? Jadi gambar awalnya misalnya tampak atas ini ya. Di sini nanti tampak atas. Oh, jelek ya. So, di bawah nih. Allahu Akbar. Tampak atas. Nah, seperti itu. Kemudian adik-adik gambar garisnya di sini seperti itu. Kemudian bisa divariasikan dengan misalnya lingkaran. Dibuat jadi seperti itu. Tampak atas, kemudian di bawahnya ini skala. Nanti kita akan di kelas berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan bicarakan lebih detail tentang skala gambar. Ya. 1:100, bisa 1:5 untuk detail, 1:2, 1:10. Biasanya untuk gambar tampak depan atau gambar layout bangunan, kita bisa menggunakan 1:100 atau 1:50. Tapi untuk detail, jadi seperti apalah saya sentuh sedikit. Jadi ada gambarnya, ada gambar layout. Kemudian ini ukurannya biasanya skalanya 1:100 atau 1:50. Nah, kalau untuk detail, ini ukurannya tergantung 1:10 atau 1:5, 1:2. Ya enggak mungkin ya 1:1 bisa aja. Kalau misalnya detail kecil kan objeknya. Tapi biasanya ini yang paling umum digunakan. Ya, ini skala. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang skala ini. Ya. Kemudian
Contohnya seperti ini, bangunan tampak atas. Kemudian kita buat untuk mentransfernya menjadi tampak samping kanan. Jadi mata kita di sini, ini mata kita ya. Ini mata. Seperti itu. Nampak lihat ke arah sana. Jelek lah. Pokoknya ke arah sana ya. Seperti itu. Terlalu panjang. Maka salah satu cara yang mudah adalah kita buat koordinat seperti ini atau aksis ya, sistem ya garis aksis seperti ini, yang kemudian kita ini kenapa lagi keluar ini, jadi tampak atas ini kita mulai dengan tampak atas, kemudian setelah itu kita pindahkan dia menjadi tampak samping kanan, atau bisa disebut juga elevation view. Ini tampak samping atau elevation. Ini saya punya stylus nih kayaknya habis baterai ya. Elevation view ya, seperti itu. Biasa disebut seperti inilah. Oke. Kemudian skalanya 1:100 itu. Jadi kita bawa aja nih garis-garisnya ini yang ada di sini, garis paling pinggir sini kita tarik ke sana, kemudian 45 derajat. Atau ada yang menggunakan jangkar, dibuatnya apa namanya, seperti itu. Tapi susah nanti berlubang kan titiknya. Lebih baik kita menggunakan mistar. Oh ya, yang perlu adik beli satu lagi, persiapkan adalah nomor 4 adalah mistar ya. Mistar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Sama kaki atau siku-siku ya. Seperti itu. Dan juga mistar biasa yang panjang. Kalau mau invest lebih, ada media gambarnya yang sudah, maksudnya yang sudah siap, dengan mistar gambarnya menempel di meja gambarnya. Itu bisa dilihat di toko buku atau toko alat-alat tulis ya. Atau paling tidak inilah ya, mistar ini dengan mal huruf dan pensil. Dan satu lagi nomor 5 adalah penghapus ya. Saya sarankan jangan penghapus yang waktu SD kita pakai itu kan, yang keras itu kan, yang wangi itu. Jangan seperti itu, sebab ketika kita menghapus, satu dia tajam, dan satu lagi tidak bersih. Pergunakan penghapus yang baik lah. Penghapusnya itu ada mungkin Faber-Castell atau apalagi ya, Staedtler, itu yang baik. Jadi dia tidak tajam tapi dia bersih. Jadi tidak merusak gambar kita. Apalagi kalau menggunakan kertas dari buku gambar ya. Itu kadang-kadang ketika kita menggambar, itu ada tekniknya sebenarnya. Jadi saya sarankan seperti ini, ketika adik-adik mulai menggambar, itu tangan kanannya itu dilapisi dengan kertas HVS atau kertas ukuran A4 untuk ya, kadang-kadang berkeringat atau
ada kotor di tangan kita. Jadi tidak berpindah tertransfer ke media gambar kita, dan media gambar kita tetap kering. Atau bisa juga pakai tisu aja, seperti itu ya. Gitu. Itu teknik menggambarnya. Oke, baik, kembali ke sini. Jadi ukuran 45 derajat garisnya ini ya, kemudian ke sumbu koordinat X dan Y ini, atau horizontal dan vertikal. Kemudian kita bawa ke atas. Menggunakan garis bantu. Jadi warna merah ini adalah garis-garis bantu yang pergunakan setipis mungkin lah. Sebab kita akan hapus. Setelah selesai kita akan hapus. Jadi tarik garis ini semua menyentuh sumbu koordinat yang juga kita sebagai garis bantu. Ini semua garis bantu ya. Garis bantu yang nantinya kita akan hapus. Baik yang sumbu koordinat X dan Y, dan garis-garis horizontal dan vertikal, juga inclined lines, garis bantu itu kita akan hapus kemudian. Jadi setelah kita panjang aja ke horizontal, ke atas, tarik ke atas semuanya, itu naik ke atas semua. Kemudian kita perlu tahu informasinya kan, ketinggian bangunan, ketinggian dari bumi, kemudian mungkin naiknya ke atasnya berapa, kemudian sampai ke langit-langit berapa. Nah, itu ada informasi yang informasi teknis yang mungkin kita perlu dapatkan, atau kita desain sebagai seorang desainer, kita yang menentukannya. Jadi berapa ketinggian bangunan ini dari permukaan tanah, ketinggian keseluruhannya berapa, dari sini ke sini berapa, seperti itu. Sebab itu tampak samping ini juga disebut dengan elevation view, sebab dia ada ukurannya. Nah, katakanlah sampai ke tinggi atas ini 5 meter, gitu. Sampai ke langit-langit, ke plafon, dari sini ke sini 4 meter. Atau ini mungkin terlalu rendah ya, mungkin 6 meter atau 3,5 meter. Biasanya bangunan paling rendah itu dari lantai ke langit-langit itu ada standarnya sebenarnya. Kalau di Malaysia itu ada Uniform Building by Law. Itu untuk bangunan ruang tamu, ruang tamu, ruang keluarga, itu ketinggiannya minimum 2,5 meter. Paling rendah itu mungkin berada di toilet atau di dapur. Bahkan di dapur perlu agak tinggi. Kalau ventilasinya tidak baik, itu harus lebih dari 2 meter. Ya, ada itu aturannya. Kemudian ketinggiannya mungkin kita mau naikkan lagi ke atas ini, ketinggian lantai. Ketinggian lantai ini berapa gitu. Ini ketinggian tanah di sini berapa. Biasanya ditulis seperti ini. 0 plus minus 0,0 gitu. Seperti ini ya lambangnya, 0 plus minus 0,0 atau 0,00 seperti itu. Maaf. Meter atau dalam milimeter, bisa buat seperti itu. Jadi kita tahu titik ini adalah titik ketinggian ini adalah ketinggian yang kita set sebagai 0,0 ya, atau kosong ya. Kemudian naik berapa, misalnya 600, berarti 600 mm atau 0,6 meter, bisa seperti itu ya, dan seterusnya. Itu kita bawa aja ke atas ketinggian. Kemudian setelah itu kita bisa untuk tampak depan, ini sama, kita bawa aja garisnya. Kita bawa garisnya 90 derajat ya,
seperti itu. Bawa ke atas. Ini tampak ya, maksudnya bukan layoutnya ya, atau bukan gambar denahnya ya, tapi layoutnya. Jadi ketika kita menggambarkannya seperti tampak samping ini ada overstack, ada jarak dari biasanya untuk cucuran atap, atau supaya ya daerah di Indonesia, di Nusantara ini banyak hujan. Jadi kita perlu jarak atap overstacking kita panggil, yang biasanya minimum kita pergunakan dari sini ke sini 100 cm atau 1000 mm, atau kita singkatkan aja lah ya, ini 1 meter seperti itu, atau 1,5 meter, tergantung juga dengan sudut kemiringan atap sebenarnya. Jadi kalau di gambar ini belum skala, belum dipakai skala yang betul, jadi bisa dikatakan non scaling atau gambar tanpa skala yang tepat lah. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana kita menggambarkan, memindahkan, mentransfer dari tampak atas ke tampak samping. Nah, begitu juga untuk mentransfer dari tampak atas ke tampak depan, seperti itu. Itu cara yang lazim digunakan. Itu saja. Jadi untuk tugas adik-adik perlu siapkan, dicicil. Pertama, beli pensil gambar, baik mekanik atau pensil kayu. Kalau pensil mekanik yang ukuran 0,3, kalau misalnya pensil kayu, maka adik-adik beli ini bisa menggantikan HB. Ini B dan ini 2B, seperti itu ya. So HB lebih keras pensilnya, B lunak. Semakin besar angkanya semakin lunak, jadi bisa membedakan ketebalan. Jadi kalau kita tekan garis dengan pensil HB itu halus, apalagi kalau tajam. 2B itu kita tekan sedikit, dia warnanya lebih hitam, seperti itu. Kalau pensil mekanik saya sarankan beli yang 0,3, 0,5, ya seperti itulah, 0,7 ya. Kemudian mal huruf dan angkanya itu biasanya 1. Bukan mal untuk spidol ya, tapi untuk pensil, memang kecil ya hurufnya. Kemudian latih menulis ya, saya seperti itu. Kemudian kertas yang perlu dibeli adalah kertas ukuran A3, baik kertas fotokopi atau kertas buku gambar ya, buku gambar. Tapi usahakan ukurannya standar ya, ukuran seperti ini, 297 mm, 420 mm. Kita membiasakan dengan ukuran-ukuran yang standar yang biasa digunakan di industri ya, maksudnya di teknik spilan. Kemudian mistar segitiga sama kaki dan sama sisi. Sama kaki, ya siku-siku seperti ini sama sisi ya. Dan mistar biasa. Nanti saya tunjukkan caranya bagaimana menggunakan mistar, atau saya carikan video cara menggunakan mistar sehingga lebih fleksibel. Memang harus dilatih untuk membuat seperti yang pernah di pertemuan kita kedua itu, kita cerita tentang bagaimana membuat garis-garis yang ini seperti ini. Bagaimana membuat garis-garis seperti ini. Bagaimana menggunakan mistar, menggabungkan mistar-mistar, ketiga mistar, cara menulis, cara menggambarnya, memegang pensilnya,
Itu ada di pertemuan kita sebelumnya kan, diskusinya. Nah, jadi caranya seperti ini, salah satunya kan, kalau kita menggunakan mistar yang panjang atau penggaris yang panjang dan mistar sama segitiga, kita bisa pergunakan untuk membuat garis yang sejajar seperti itu. Nah, jadi kita buat garis sejajar dan kita bisa membuat garis yang paralel atau perpendikular atau beberapa derajat. Dan mistar ini bisa kita gunakan juga untuk mal menulis. Nah, seperti saya sampaikan tadi kan. Untuk menulis bisa kita garis atau kita menggunakan mistar untuk sebagai panduan. Oke, jadi ukurannya seperti ini. Jadi adik-adik perlu siapkan ya, seperti ini. Buat sebanyak-banyaknya. Dan bisa konsultasikan WhatsApp saya. Sudah benar atau belum, bisa dikonsultasikan. Oke, kemudian ini sebelum saya akhiri, kita juga hari ini mendiskusikan tentang bagaimana menggambar tampak atas, kemudian menjadikannya tampak samping. Jadi caranya adalah kita membuat sumbu koordinat X dan Y, gitu. Kemudian kita tarik garis sampai menyentuh garis vertikal sumbu Y. Kemudian 45 derajat kita buat garis dan tarik garis vertikal, begitu. Demikian saja pertemuan kita sekali ini. Mudah-mudahan adik-adik sudah bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup WhatsApp atau langsung ke WhatsApp saya saja pribadi. Oke, kita akhiri.